Kemudian sifat yang kelima yang menghalangi seseorang dari kesuksesan adalah apa? Al-kasal, rasa pemalas, bermalas-malasan. Baik perkara dunia maupun beragama adalah sebuah penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil amin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Al-hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuajah secara online di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan maghfirah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi yang ummi, nabi yang kita nantikan syafaatnya pada hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci sukses, tentang kunci sukses ketika kita hidup di dunia ini. Ada banyak sekali kunci suksesnya supaya kita sukses dalam perkara apapun, di dini wa dunya aw ghairuhuma, dalam masalah agama, masalah keduniaan ataupun masalah yang lain. Apabila kita mampu terhindar dari 6 perkara ini, maka insya Allah hidup kita akan sukses. Disebutkan dalam sebuah makalah seperti ini, hadirin. Man arada najah, barang siapa yang menginginkan kesuksesan, kejayaan, kemuliaan, fi hadzal alam, di alam ini, yakni ketika kita masih hidup di dunia ini, alaihi ayyataghallab, hendaklah seseorang tersebut dirinya mampu menang. Dirinya harus lebih dahulu sukses dulu, kuat dulu, mampu mengalahkan apa? Ala asasil faqri sittah, mampu mengalahkan 6 asas kefakiran. 6 asas kefakiran, sumber kefakiran, ini kita kalahkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah bisa mengalahkan 6 perkara tersebut, maka insya Allah kita akan menjadi pemenangnya. Kita akan jaya, akan sukses. Karena yang kenyataannya hadirin,
orang-orang yang sukses hari ini, mereka telah mengalahkan 6 perkara yang menimbulkan sumber-sumber kefakiran. Baik dari semua bidang, duniawi, agama, usaha, entah itu dagang, entah itu bisnis, entah itu di kantor ataupun dimanapun tempat pekerjaan apapun. Apabila mengalahkan 6 perkara ini, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Hadirin rahimakumullah, hari ini orang yang dilihat memang bukan perjuangannya, yang dilihat bukan prosesnya, tetapi hari ini orang melihat selalu adalah hasilnya. Loh, dia telah sukses, si fulan telah sukses, si fulan telah jaya, sekarang sudah menjadi orang kaya, rumahnya bagus, mobilnya banyak, temannya banyak, seperti itu. Seseorang tidak akan pernah mau tahu bagaimana dulu perjuangan kita, bagaimana perjuangan mereka orang-orang yang sukses, tidak mau tahu. Tahunya adalah sekarang. Baik, orang-orang yang sukses hari ini ataupun orang yang sebelum kita ataupun nanti orang yang masa mendatang, ini mengalahkan 6 perkara itu. Apa saja 6 perkara tersebut? Yang pertama adalah an-naum. Yang pertama adalah mengurangi masa tidur. Masa tidur. Yang mana hidup kita ini, kita bisa hitung jamaah berapa jam dalam sehari kita tidur. Tidur malam maupun tidur siang maupun tidur kapan lagi. Pagi mungkin atau ada yang sore kah. Padahal tidur yang dianjurkan Nabi kepada kita adalah tidur yang sebentar, baik di malam hari maupun di siang hari. Di dalam kitab kita tengok bahasa tidur yang sebentar di siang hari, itu namanya adalah qailulah. Itu sebentar di siang hari. Qailulah ini diambil dari kata-kata qalil, yang artinya sedikit. Dari yang sedikit itu diismutasghirkan, dikecilkan lagi, sempitkan lagi maknanya. Tidak hanya qalil, tidak hanya sedikit, tapi qailulah, sangat sedikit. Jadi siang hari tidurnya tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak karena namanya qailulah, tidur yang sebentar. Ketika kita siang hari tidur qailulah sebentar itu, ini sangat bermanfaat untuk diri kita supaya kita nanti di malamnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam, untuk memperpanjang doa-doa kita. Sehingga dia menyebutkan qailulah lil abid kamanzili tis sahur liswaim. Qailulah bagi orang yang rajin ibadah, ini ibarat seperti sahurnya orang yang rajin berpuasa. Kalau orang rajin berpuasa, dengan mereka bersahur, maka insya Allah dirinya akan kuat ketika menjalankan puasa. Tidak mudah tergoda oleh godaan-godaan makanan, minuman, ataupun hajatan, ataupun apa yang namanya selain itu. Sehingga ketika dia sudah bersahur, maka dia mantap untuk melaksanakan puasa di hari itu. Entah banyak hantaran datang, ataupun diajak kemana sama teman, ataupun ada tamu, tetap dia akan menjaga dirinya untuk tidak berbuka. Belum waktunya, nunggu sampai adzan maghrib berkumandang. Nah, begitu juga jamaah yang siang harinya tidur meskipun sebentar, maka insya Allah malamnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun pagi. Ya. Baik. Selanjutnya hadirin perkara yang kedua yang perlu kita kalahkan supaya kita jaya, kita menang, adalah at-tarakhi. At-tarakhi itu apa? Bersantai-santai. Bersantai-santai. Sering banyak meluangkan waktu untuk perkara yang sia-sia. Sedikit beraktivitas, banyak bercanda. Itulah tarakhi. Santai-santai. Kalau biasanya dalam slogan itu sering ditulis talk less, do more. Sedikit bercakap,
perbanyak bekerja. Ini rumusannya dibalik oleh orang-orang yang santai-santai itu. Bukan ya do more, tetapi apa? Do little, ya. Do less, talk more, seperti itu. Banyak bercanda, ya. Banyak kongko-kongko, kongres, ngomong tidak beres-beres, dan sedikit bekerja. Itu seperti itu. Dia tidak mau bersusah-susah, tidak mau berjuang, tidak. Bahkan untuk duniawinya saja, orang yang bermalas-malasannya, orang yang santai-santai pun masih akan kalah dengan orang yang rajin bekerja, katakan seperti itu. Penghasilannya pun akan berbeda. Nah ini jemaah, apalagi dalam perkara ibadah, perkara amal agama. Ketika waktunya duha, temannya sholat duha, dianya santai-santai, longgar istirahat, tidak mengerjakan sholat duha. Jelas berbeda nilainya. Waktunya sholat duhur, istirahat, makan siang, dianya tidak mengerjakan sholat duhur, malah bersantai-santai. Nah, tentunya jemaah rahimakumullah, perkara dunia saja dengan orang yang bekerja keras sungguh-sungguh, katakanlah banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, dan lain sebagainya. Siang jadi malam, ya siang memang siang, malam jadi siang, hari-hari siang terus. Mereka yang sudah dunianya kuat, tidak pandang lelah, hilang rasa lelah untuk bekerja. Nah ini ahli ibadah merasa sudah cukup. Kita sudah sholat, sudah ngaji, sudah belajar. Oh Masya Allah, padahal masih kurang banyak. Ilmu kita masih kurang banyak. Sholat kita kurang khusyuk. Jumlah rakaatnya pun masih kurang banyak kita. Hanya sholat wajib saja. Rawatibnya masih kurang banyak. Rakaatnya masih kurang panjang. Nah ini, maka kita melawan tarohi, melawan bersantai-santai. Sungguh-sungguh jemaah. Baik. Yang ketiga, kita perlu mengalahkan namanya perasaan khauf. Ya, perasaan takut. Belum juga berusaha sudah takut duluan. Nah, belum juga bekerja, belum juga beribadah, belum juga action, sudah takut akan akibat. Ini justru yang seperti ini kita action, bismillah, nawaitulillah. Allah bersama kita, Allah akan menolong kita. Usaha pun itu pasti ada hasilnya, Allah berikan hasil. Jadi apa yang kita lakukan? Perkara dunia, perkara agama, perkara apapun, Allah akan berikan hasilnya kepada kita. Madumna najtahid. Selama kita bersungguh-sungguh, Allah akan berikan. Ya. Jangan takut dengan hasil jamaah. Hasil sedikit banyak itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita halal, yang penting halal, thayyiban mubarakan fi. Lebih baik kita usaha halal banyak daripada usaha sedikit haram jamaah. Ya. Iya. Ya kalau sedikit halal ini tidak apa-apa, kita lakukan. Ini di dalamnya dari itu Allah Subhanahu wa taala sifat al-jabbar. Hilangkan rasa ketakutan. Kami pernah menjumpai orang, katakanlah, dan beliau mengakui, yang kami jumpai itu mengakui bahwa beliau tidak memiliki ilmu yang banyak tentang agama ini, katakanlah. Hanya beliau punya satu modal. Apa sih itu? Berani dan semangat. Itu modalnya. Semangat dulu, berani dulu. Ya. Tidak ada mengenal istilah lemes, katakanlah, ataupun putus asa, tidak. Beliau terus bersemangat. Nyatanya dengan kesemangatannya itu, orang yang semangat itu, bila kita jumpa dengan mereka, itu kita dapat transferan kesemangatan dalam diri. Kita jadi juga ikut semangat. Begitu juga kalau kita berkumpul dengan orang yang bermalas-malasan, orang-orang yang katakanlah belum dicoba sudah mundur duluan, kita juga terbawa lemas. Tidak takut. Jangan takut akan hasil. Jangan takut atas kerugian. Nah ini kan, kita takut akan kerugian. Ya, dicoba lagi. Orang yang sukses hari ini semua pernah mengalami namanya rugi, jamaah. Pernah namanya mengalami dijatuhkan, direndahkan, dihina. Itu pernah mengalami semua. Tapi masa-masa itu mereka lewati semua. Ya. Baru nanti, masya Allah. Ya. Nanti orang sudah
sudah memuji, katakanlah sudah menghormati. Padahal dulunya Masya Allah, katakanlah menghina. Tidak apa-apa cuma orang tua. Itu menjadi motivasi semangat untuk kita. Jadikanlah obat. Obat itu memang pahit, ya, tapi itu menyembuhkan. Mungkin orang tidak senang kepada kita, katakanlah bahasanya Pak hari ini, ya, nyinyiran, bulian, ejekan, penghinaan. Jadikanlah itu semuanya sebagai obat untuk keberhasilan diri kita. Tunjukkan kepada mereka sehingga mereka sudah tidak akan pernah tertutup lisan mereka untuk menghina lagi. Nanti tinggal memuji, ternyata betul. Jadikan sebagai hilangkan rasa takut. Tapi tetap kita jaga. Kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan saking beraninya semuanya ditabras, tidak tahu mana halal mana haram. Yang penting cuan. Wah, tidak juga seperti itu. Tetap kita ada dalam koridor-koridor agama, ya. Baik, selanjutnya yang keempat adalah kita melawan daripada ghadab. Nah, ini sifat mudah marah. Sifat egois, sifat mudah marah, sifat sedikit kesenggol langsung hatinya ini terkena tersinggungan. Nah, ini juga tidak baik, jemaah. Bagusnya apa? Tidak mudah marah, mudah memaafkan. Nah, ini yang paling bagus. Yang repot itu kalau mudah marah, susah memaafkan. Tersenggol sedikit, marah. Terkena omongan sedikit, marah. Jadi sakit hati. Nah, ini sifat kita. Kita harus tebal telinga. Bima yaqulun, dengan perkataan orang apa yang mereka katakan, kita tetap kuatkan hati kita. Jaga diri kita, tidak usah mudah tersulut emosi kita. Hari ini Masya Allah jamaah, apabila kita tidak melihat yang hakiki, maka di dunia ini kita serba-serbinya dibenturkan semuanya. Antara saudara kita seagama dibenturkan satu sama lainnya, dibuat saling memusuhi, dibuat untuk tidak saling menghormati. Jadi jamaah, kita ambil sikap yang bijaksana. Di setiap apapun informasi di media sosial yang kita terima, kita ambil bijaksana. Kita pilih, kita sortir. Mana yang baik-baik kita ambil, yang buruk-buruk kita skip, kita tinggalkan, kita buang jauh-jauh. Itu tidak mudah tersulut amarah. Karena apa? Awal ghadabi jununun wa akhiruhu nadam. Yang pertama kali terkena marah, sifat marah itu yang pertama itu tambah adalah junun, kegilaannya. Wa akhiru nadamun, dan akhir dari bagaimana adalah penyesalan. Kata orang bagaimana? Sepintar-pintar orang kalau sudah marah-marah terus, maka akan terlihat kebodohannya. Masya Allah, jadi ya kita jaga. Kalau memang kita orang pintar ya tidak bisa mudah marah. Kita jaga dari sifat emosi. Karena nanti jamaah takutnya kalau mudah emosi ini tensinya tinggi. Kalau tensinya tinggi, tamu dokter berubah. Nanti diberikan obat turun tensi, gitu, seperti itu. Ini kalau tensinya tinggi tidak bisa donor darah, jamaah. Jadi supaya menstabilkan. Ini kalau diukur itu sekitar 140 per berapa? Kalau 160 lebih, wah ini sudah tensi tinggi. Kita tinggalkan sifat marah-marah. Ya. Kalau kata Gus Bah itu cuma bagaimana? Beliau mengatakan kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kemudian kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan, berarti kita masih bodoh. Jadi kalau orang pintar itu dibalik, berarti kalau orang pintar ada orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan keburukan. Itu jadinya orang pintar. Baik. Kemudian sifat yang kelima yang menghalangi seseorang dari kesuksesan adalah apa? Al-kasal, rasa pemalas, bermalas-malasan. Baik perkara dunia maupun beragama adalah sebuah penyakit. Malas itu adalah sebuah penyakit. Dikatakan malas itu adalah najis mughaladoh bagi seorang santri. Keras saja memang iya, memang itu.
Nah kalau santri waktu yang masih belajar kok sudah terkena rasa malas, buka Quran kok awalnya malas, buka kitab awalnya malas, murojaah, lalaran, hafalan terus malas, berarti sedang terkena najis mughaladhah. Kalau najis mughaladhah ini cara masing-masing harus dikumbah, dicuci dengan air. Satu kalinya air dicampur dengan pasir. Yang ini baru bisa suci lagi dari najis mughaladhah. Jadi kalau orang malas-malasan ini harus digembleng, ya. Disemangati lagi, diberikan motivasi lagi, diiming-imingi dengan hadiah, ditakut-takuti dengan ancaman. Seperti itu. Ini baru nanti akan gumig ya. Akan lebih semangat lagi, sungguh-sungguh lagi. Itu semua. Bermalas-malasan. Fanadamatul uqba liman yatakasa. Sungguh penyesalan yang besar itu adalah untuk orang-orang yang bermalas-malasan. Malas apapun itu, ya. Malas waktunya orang nanam di sawah, punya sawah tidak mau nanam. Akhirnya dia menyesal. Yaumul hasdi. Tatkala musim panen, yang lain panen, yang ini tidak panen, maka dia akan menyesal. Apalagi masih muda, kok malas-malasan, tidak memenuhi hati pikiran dengan ilmu, maka nanti menyesal di hari tuanya. Coba. Apa sih yang akan kita lakukan di saat kita sudah hari tua? Di saat kita sudah purna, usia sudah tidak memungkinkan untuk di kantor, untuk di sekolah mengajar, usia produktif seumumnya orang yang bekerja, maka yang semua pensiun, semua jamaah, mereka hanya pengen satu saja. Apa itu? Pengen ibadah, pengen ngaji, pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, walaupun ini usia masih muda, usia 20, 30, 40 tahun, sebelum 60 tahun jamaah disiapkan sungguh-sungguh belajar agamanya, ngajinya sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti usia 60 tahun, usia purna, baru belajar iqra, baru belajar qiraati alif ba ta. Ya. Mestinya waktu itu sudah masa-masa ibadah. Ya. Sudah masa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah fokus. Ya. Nah, adapun untuk tahsinnya tidak apa. Tapi kalau belajar dari nol, lah ini sebuah keterlambatannya. Ya walaupun dikatakanlah tidak ada kata terlambat dalam belajar, tapi mestinya semenjak sekarang kita sudah bersiap-siap untuk nanti usia sudah 60-70 tahun ya. Tidak mungkin jamaah kita akan ke sawah terus memegang cangkul, tidak. Ya. Kita akan kembali ke mihrab, memegang sajadah, memegang tasbih. Kita akan perbanyak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir ini perlu kita lawan karena ini asasul fakri ya, asas kefakiran adalah banyak menganggur, pengangguran. Hadirin rahimakumullah, karena sesungguhnya menganggur ini adalah apa? Menganggur ini adalah amalan ahli surga. Ahli surga semuanya menganggur semuanya, tidak ada kerja lagi. Karena nanti di surga semuanya adalah amalannya silaturahmi, saling berkunjung. Maka belum saatnya kita di surga, maka nanti dulu amalan pengangguran, nanti kita pun dapat amalan di surga nanti. Sekarang ketika kita masih di dunia, sibukkan diri kita untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan sampai berpuas diri dengan apa yang kita lakukan saat ini, apalagi berpuas dengan ilmu agama. Oh jangan merasa ya Allah saya sudah mondok puluhan tahun, sudah baca kitab, sudah ngaji, sudah puas, sudah pintar. Oh belum jamaah. Masih banyak ilmu yang belum kita pelajari, masih banyak amalan yang belum kita kerjakan. Qanaah itu untuk perkara dunia ya. Perkara agama itu tidak ada rasa qanaah. Perkara agama itu adanya rasa hirsun, rakus kepada ilmu agama. Itu baru betul. Kalau qanaah untuk perkara dunia, oh kita sudah menerima ing pandum dengan semua apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu baru kita qanaah. Tapi untuk perkara agama tidak ada kata qanaah. Yang ada adalah kita hirsun lagi, kita tamak lagi, haus dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sungguh sangat terkesan jamaah. Ada salah satu santri pamitan mondok kepada saya, kepada kami ya, Ustaz, tolong doakan saya, mau mondok, minta doanya. Kemudian dia cerita, Ustaz, itu kalau di pondok saya kalau ditanya oleh guru, Mas, kalau ada orang yang bertanya kepada antum, apa jalan antum, apa thariqah antum, maka jawab dengan mantap, thariqahku adalah taklim, thariqahku adalah belajar. Ini jamaah. Yang membuat kita semangat adalah kita ingin belajar terus menerus sampai Allah Subhanahu wa taala panggil kita semuanya, cukup nak, sudah saatnya pulang. Seperti itu baru sudah cukup. Kalau Allah Subhanahu belum memanggil, terus kita ngaji terus, kita belajar terus, kita amal terus sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menjemput kita. Hadirin rahimakumullah, demikian motivasi singkat pada pertemuan kali ini ya. 6 perkara tadi kita lawan, kita buang jauh-jauh ke laut selatan. Jangan sampai hinggap di tubuh kita, di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah perantara guru-guru kita. Semakin dekat kepada Allah, jangan lupa jamaah saling mendoakan, saling memberikan nasihat. Silahkan apabila jamaah ingin request tentang materi apa, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Ilahuna fastabilul khairat, ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.